Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilatir Wulandari, NPM 19111000273. Di sini saya dari kelompok 12 yang beranggotakan Dandi Susilo, Dea Oktavia Saputri, yang akan membahas materi sejarah kebudayaan Islam tentang penjajahan Barat terhadap negara-negara Islam. Yang pertama, A. Latar belakang reanisme di Eropa. Latar belakang penjajahan bangsa Eropa terhadap negara-negara Islam reanisme di Eropa. Pada awal kebangkitannya, Eropa menghadapi tantangan yang sangat berat. Di hadapannya masih terdapat kekuatan-kekuatan perang Islam yang sulit dikalahkan, terutama kerajaan Utsmani yang terbesar di Turki. Tidak ada jalan lain, mereka harus menembus lautan yang sebelumnya hanya dipandang sebagai dinding yang membatasi gerak mereka. Mereka melakukan berbagai penelitian tentang rahasia alam, berusaha menaklukkan lautan dan menjelajahi benua yang sebelumnya masih diliputi kegelapan. Mereka juga belajar ke negara Eropa yang datang untuk belajar ke sana. Kemudian menerjemahkan karya-karya ilmiah umat Islam dan mempelajari serta diam-diam mengembangkan untuk negaranya sendiri. Hal ini dimulai sejak abad ke-12. Gerakan reanisme di Eropa tersebut melahirkan perubahan-perubahan besar bagi dunia Islam. Sementara pada akhir abad ke-17, dunia Islam mulai mengalami kemunduran. Setelah banyak penemuan-penemuan dalam berbagai bidang yang dihasilkan oleh bangsa Eropa, perkembangan itu semakin cepat setelah ditemukan mesin uap yang kemudian melahirkan revolusi industri di Eropa. Dalam bidang kemiliteran, bangsa Eropa juga berkembang dengan pesat, dan juga telah ditemukan dan dikembangkan kapal-kapal militer yang menambah kekuatan mereka, sehingga dengan kekuatan baru yang mereka miliki, Eropa menjadi penguasa lautan dan bebas melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan kemana saja ke seluruh penjuru dunia, tanpa mendapat hambatan, berarti dari lawan-lawan mereka yang masih menggunakan persenjataan sederhana dan tradisional. Setelah melakukan perjalanan ekspedisi mengelilingi dunia, mereka memiliki 3 semboyan yang biasa disebut dengan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Artinya, kekayaan, penyebaran agama, dan mencari daerah penjajahan. Yang kemudian dengan semboyan itu mereka berlomba-lomba untuk memasuki kawasan Islam dan mencari daerah jajahan untuk mencapai tujuan yang sekaligus menjadi semboyan mereka. Sebenarnya faktor utama yang menarik kehadiran kekuatan-kekuatan Eropa ke negeri-negeri Muslim adalah ekonomi dan politik. Kemajuan Eropa dalam bidang industri menyebabkan membutuhkan bahan-bahan baku. Di samping rempah-rempah, mereka juga membutuhkan negeri-negeri tempat mereka dapat memasarkan hasil industri mereka. Jadi, latar belakang Eropa ke menjajah negara-negara Islam adalah yang pertama, agar mereka mampu untuk menjual industri-industri mereka. Yang kedua, mereka merampas rempah-rempah yang dimiliki oleh negara-negara Islam. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dandi Susilo. B. Penjajahan Barat terhadap dunia Islam di anak benua India dan Asia Tenggara. Penjajahan Barat atas dunia Islam India ketika berada pada masa kemajuan pemerintahan Kerajaan Mughal adalah negeri yang kaya dengan hasil pertanian. Hal itu mengundang Eropa yang sedang mengalami kemajuan untuk berdagang ke sana. Di awal abad ke-17 Masehi, Inggris dan Belanda mulai menginjakkan kaki di India. Pada tahun 1611 Masehi, Inggris mendapat izin menanamkan modal, dan pada tahun 1617 Masehi, Belanda mendapatkan izin yang sama. Kongsi dagang Inggris, British East India Company atau BEC, mulai berusaha menguasai wilayah India bagian timur ketika ia merasa cukup kuat. Penguasa-penguasa setempat mencoba mempertahankan kekuasaan dan berperang melawan Inggris tahun 1671 Masehi.
namun mereka tidak berhasil mengalahkan Inggris. Akibatnya daerah-daerah Oudh, Bengal, dan Orissa jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1803 Masehi, Delhi, ibu kota kerajaan Mughal, juga berada di bawah kekuasaan Inggris karena bantuan yang diberikan Inggris kepada raja ketika mengalahkan aliansi Sikh Hindu berusaha menguasai kerajaan. Pada tahun 1842 Masehi, keamiran Muslim Sind di India dikuasai. Tahun 1857 Masehi, kerajaan Mughal dikuasai penuh dan setahun kemudian rajanya yang berakhir dipaksa meninggalkan istana. Sejak saat itu, India berada di bawah kekuasaan Inggris yang menegakkan pemerintahannya di sana. Pada tahun 1879 Masehi, Inggris berusaha menguasai Afghanistan dan Kesultanan Muslim Baluchistan dimasukkan di bawah kekuasaan India Inggris tahun 1899 Masehi. Asia Tenggara, negeri tempat Islam baru mulai berkembang yang merupakan daerah rempah-rempah terkenal pada masa itu, justru menjadi ajang perebutan negara-negara Eropa. Kekuatan Eropa malah lebih awal menancapkan kekuasaannya di negeri ini. Hal itu mungkin karena dibandingkan dengan Mughal, kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara lebih lemah sehingga dapat dengan mudah ditaklukkan. Kerajaan Islam Malaka yang berdiri pada awal abad ke-15 Masehi di Semenanjung Malaya yang strategis dan merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara setelah Samudra Pasai ditaklukkan Portugis tahun 1511 Masehi. Sejak itu, peperangan antara Portugis melawan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seringkali berkobar. Pedagang-pedagang Portugis terutama berupaya menguasai Maluku yang sangat kaya akan rempah-rempah. Penjajahan Portugis yang terlama di Indonesia adalah di Timur Timur tahun 1521 Masehi. Spanyol datang ke Maluku dengan tujuan dagang. Spanyol berhasil menguasai Filipina, termasuk di dalamnya berupa beberapa kerajaan Islam seperti Kesultanan Maguindanao, Kesultanan Buayan, dan Kesultanan Sulu. Akhir abad ke-16 Masehi, giliran Belanda, Inggris, Denmark, dan Prancis yang datang ke Asia Tenggara. Akan tapi dua negara yang disebut terakhir tidak berhasil menjajah negeri di Asia Tenggara dan hanya datang untuk berdagang. Belanda datang tahun 1595 Masehi dan dengan secara dapat memonopoli perdagangan di Kepulauan Nusantara. Kongsi dagangnya, VOC segera pula memainkan peran politik. Tentu saja keadaannya ditentang oleh penduduk setempat. Oleh karena itu seringkali terjadi peperangan antara Belanda dengan penduduk walaupun akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh Belanda. Di sini saya Dr. Fasa Putri, NPM 19110021 akan menjelaskan tentang C. Kemunduran kerajaan Turki Utsmani dan ekspansi barat ke timur. Kemajuan-kemajuan Eropa dalam teknologi militer dan industri perang membuat kerajaan Utsmani menjadi kecil di hadapan Eropa. Sejak itulah kerajaan Utsmani berulang kali mendapatkan serangan-serangan besar dari barat. Sejak kekalahan Wina itu, kerajaan Utsmani juga menyadari akan kemundurannya dan kemajuan barat. Çelebi Mehmed diutus ke Paris akan kemundurannya dan kemajuan barat. Çelebi Mehmed diutus ke Paris pada tahun 1970 Masehi dan diindustrikan untuk mengunjungi pabrik-pabrik, benteng-benteng pertahanan, dan institusi-institusi lainnya. Laporan Çelebi Mehmed mendorong Sultan Ahmed III untuk memulai pembaruannya di kerajaannya. Pada tahun 1717 Masehi, seorang pria Prancis, de Rochefort, datang ke Istanbul dalam rangka membentuk korps artileri dan melatih tentara Utsmani dalam ilmu-ilmu kemiliteran modern. Pada tahun 1929 Masehi, datang lagi Conte de Bonneval, juga dari Prancis, untuk memberi latihan penggunaan meriam modern. Ia dibantu oleh Maserati dari Irlandia, Ramsay dari Skotlandia, dan Mornay dari Prancis. Pada tahun 1734 Masehi, untuk pertama kalinya sekolah teknik militer dibuka. Dalam bidang-bidang yang lain, pembaruan juga dilaksanakan, seperti pembukaan percetakan di Istanbul pada tahun 1727 Masehi untuk kepentingan kemajuan Islam pengetahuan.
Demikian juga gerakan penerjemahan buku-buku Eropa ke dalam bahasa Turki. Meskipun demikian, usaha-usaha pembaruan itu dibuka saja gagal merosot, tetapi juga tidak membawa hasil yang diharapkan. Penyebab kegagalan itu terutama adalah kelemahan Raja-Raja Utsmani karena wewenang sudah jauh menurun. Di samping itu, keuangan negara yang terus mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu menunjang usaha pembaruan. Faktor terpenting lainnya yang membawa kegagalan itu adalah karena ulama dan tentara Yenisari yang sejak abad ke-17 Masehi menguasai politik kerajaan Utsmani serta menolak kerajaan pembaruan itu. Usaha pembaruan Turki Utsmani baru mengalami kemajuan setelah penghalang pembaruan utama yaitu tentara Yenisari dibubarkan oleh Sultan Mahmud III pada tahun 1826 Masehi. Struktur kekuasaan kerajaan dirombak, lembaga-lembaga pendidikan modern didirikan, buku-buku barat diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Siswa-siswa berbakat dikirim ke Eropa untuk belajar. Yang terpenting sekali adalah sekolah-sekolah yang berhubungan dengan militer didirikan. Akan tetapi, meski banyak mendatangkan kemajuan, hasil pembaruan tetap tidak berhasil menghentikan gerakan maju barat ke dunia Islam di abad ke-19 Masehi. Selama abad ke-18 Masehi, barat menyerang ujung garis pertempuran Islam di Eropa Timur, wilayah kekuasaan kerajaan Utsmani. Akhir dari serangan-serangan itu adalah ditandatanganinya Kebangkitan nasionalisme di dunia Islam. Usaha untuk memulihkan kekuatan Islam pada umumnya yang dikenal dengan gerakan pembaruan didorong oleh dua faktor yang saling mendukung. Yang pertama seperti gerakan Wahhabiyah yang dipelopori oleh Muhammad ibn Abdul al-Wahhab di Arabia, Syah Waliullah di India, dan gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusi dari Aljazair. Sedangkan yang kedua tercermin dalam pengiriman pelajaran muslim oleh penguasa Turki Utsmani dan Mesir ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan dan dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya barat ke dalam bahasa Islam. Gagasan politik pertama kali muncul adalah gagasan pan-Islamisme atau persatuan Islam sedunia yang mula-mula didengungkan oleh gerakan Wahhabiyah dan Sanusiyah. Semangat pan-Islamisme yang berkolar itu mendorong Sultan Kerajaan Turk Utsmani Abd Hamid II untuk mengundang Al-Afghani ke Istanbul, ibu kota kerajaan. Akan tetapi semangat demokrasi Al-Afghani tersebut menjadi duri bagi kekuasaan Sultan, sehingga Al-Afghani tidak diizinkan berbuat banyak di Istanbul. Cita-cita mendirikan satu negara Arab menghadapi tantangan yang sangat besar. Mereka harus melalui dua tahap. Pertama, kemerdekaan wilayah masing-masing dari kekuasaan penjajah. Kedua, berusaha mendirikan Kesatuan Arab pada tanggal 12 Maret 1945. Mereka berhasil mendirikan Liga Arab, tetapi belum berarti cita-cita berdirinya negara Arab sudah tercapai. Apalagi ketika itu kekuasaan Barat masih bercongkol di sana. Di India, gagasan pan-Islamisme yang dikenal dengan khilafat juga mendapatkan pengikut. Akan tetapi, gagasan nasionalisme itu segera pula ditinggalkan sebagai besar tokoh-tokoh Islam karena di dalamnya kaum muslimin yang minoritas tertekan oleh kelompok Hindu yang mayoritas. Oleh karena itu, umat Islam di anak benua India tidak menganut nasionalisme, tetapi Islamisme yang dalamnya masyarakat India dikenal dengan nama komunalisme. Benih-benih gagasan Islamisme tersebut sebenarnya sudah ada sebelum Liga Muslim berdiri, dilontarkan oleh Syed Ahmad Khan, kemudian mengkristal pada masa Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah. Partai politik besar yang menentang penjajahan di Indonesia adalah Serikat Islam atau SI, didirikan pada tahun 1912 dipimpin oleh Hos
Cokroaminoto. Partai ini merupakan kelanjutan dari Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samahudi tahun 1911. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.